Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana? Hujan enggak di situ, Waalaikumsalam, Mas? Kak. Ya, hujan enggak di tempatnya jenengan? Gerimis, Pak. Oh, gerimis ya. Di sini hujan ya, terus. Baik, hari ini kita akan bahas mengenai apa namanya array ya. Nanti saya sampaikan, nanti untuk pelatihannya bisa dicoba sendiri ya, dicoba di apa namanya latihan sendiri. Saya share screen dulu. Sudah kelihatan belum ya? Pak. Sudah ya. Baik, array atau lari. Jadi tipe data array atau lari. Suara saya terdengar ya? Ya. Array atau lari ini adalah suatu tipe data terstruktur yang terdapat dalam memori ya, yang biasanya terdiri dari sejumlah elemen atau tempat dan mempunyai tipe data yang sama dan bisa gabungan dari beberapa variabel sejenis serta memiliki jumlah komponen yang jumlahnya tetap. Ya, elemen-elemen array nanti tersusun secara sekuensial dalam memori komputer. Nanti array ada array satu dimensi, array dua dimensi, array tiga dimensi maupun banyak dimensi. Array ini merupakan struktur data statis, artinya jumlah elemen yang ada itu harus ditentukan terlebih dahulu. Jadi jumlah elemen harus sudah ditentukan terlebih dahulu dan tidak bisa diubah saat program dijalankan. Kalau sudah ditentukan jumlah elemennya, maka nanti saat program itu dijalankan maka tidak bisa dirubah. Maka array ini merupakan struktur data statis. Kemudian mengapa harus menggunakan array atau tipe data array atau tipe data lari? Ini sih analoginya kalau kita misalkan kita itu ingin menginputkan suatu nilai ya sebanyak 100 atau bahkan 1000 ya jenis data yang sama. Maka kalau dengan menggunakan pemrograman konvensional kan kita harus mendefinisikan variabel itu sebanyak data yang akan diinputkan ya sebanyak misalkan kita ingin menginputkan nilai sebanyak 100 kali maka kita harus mendefinisikan variabel sebanyak 100 kali gitu kan ya atau 1000 kali misalkan. Nah, namun tetapi dengan menggunakan array nanti kita cukup mendefinisikan satu variabel saja ya karena data yang akan diolah itu nilainya sama. Sehingga dengan array cukup kita definisikan satu variabel saja kita definisikan dengan array sehingga nanti bisa untuk menginputkan nilai sebanyak sesuai yang kita inginkan. Contohnya seperti ini misalkan ini secara metode konvensionalnya. Misalkan kita ingin menginputkan nilai atau angka itu 1 sampai 5 ya, angka ke-1, angka kedua, angka ketiga. Nah, ini 1 sampai 3 misalkan. Maka kita harus membutuhkan variabel 3 kan. A1 ya, variabel A1 untuk menampung nilai yang diinputkan untuk angka ke-1. Kemudian variabel A2 digunakan untuk menampung nilai yang diinputkan di angka yang kedua. Variabel A3 itu digunakan untuk menampung variabel ini digunakan untuk menampung nilai angka yang ketiga. Gitu kan. Berarti ini kalau hanya 3 nilai, 3 angka yang kita masukkan. Kalau kita memasukkan 100 nilai misalkan, ya, apakah kita harus mendefinisikan variabel ini sebanyak 100 gitu kan ya. Nah, ini nanti makanya array itu fungsi array adalah digunakan untuk apa namanya untuk kasus-kasus seperti ini apabila data nilai atau data yang sama ya ingin menginputkan beberapa data dengan data yang sama maka kita tidak perlu mendefinisikan variabel sebanyak data yang akan kita inputkan. Ya, mungkin metode di atas tadi ya bisa diterima karena jumlah datanya 3.
Tetapi kalau 100 ya, atau bahkan lebih dari itu, maka cukup banyak variabel yang akan didefinisikan. Maka lebih mudah jika kita menggunakan tipe data array. Contohnya kalau itu program yang tadi, yang konvensional tadi ingin dirubah menggunakan array, ya seperti ya program contoh array UCCRT ya var a ya. Tapi kalau di konvensional kan kita butuhkan variabel A1, A2, A3 itu kan ya. Nah, kalau di array cukup kita definisikan satu variabel saja yaitu A ya. Variabel A ini dia adalah array dengan indeks 1.3. Berarti nanti array ini ada jumlahnya untuk menampung 3 kali angka ya. Berarti A indeks yang ke-1, A indeks yang kedua, A indeks yang ketiga. Ya, makanya di sini A.2 array, kemudian 1 sampai 2. Ini adalah nilai indeksnya. Tipe datanya apa? Tipe data array ini tipe datanya adalah integer. Nah, di sini of integer. Ya. Kemudian bikin secara SCM ya, inputkan data. Ya, nanti array ini adalah identik dengan menggunakan perulangan ya. Kalau array 1 dimensi berarti perulangannya hanya 1. Nanti array 2 dimensi berarti perulangan bersarang. Perulangan di dalamnya ada perulangan. Kemudian kalau array 3 dimensi berarti perulangan bersarang, di dalamnya ada perulangan lagi. Jadi perulangannya ada 3. Begitu. Ya, kemudian ini contoh yang array ya. Begin CLR for i.2 sama dengan 1 to 3. Ya, ini makanya di sini nilai A, variabel A array ini sudah ditentukan 3 kali nanti dia untuk bisa menampung nilai, yaitu A indeks yang ke-1, A indeks yang kedua, A indeks yang ketiga. Sehingga 3 kali A variabel array A ini untuk menampung nilai. Makanya di sini sudah 3, ya ditetapkan 3, yaitu for i.2 sama dengan 1 to 3 do. Begin with angka ke i, misalnya mulai dari 1 sampai 3 kan, berarti i yang pertama, i nilainya 1, berarti angka ke-1, kemudian read ln ya. User disuruh menginputkan nilai, nanti nilai itu ditampung di variabel array A, indeks yang ke i. I-nya berapa? Oh, i yang pertama 1, berarti nanti user menginputkan nilai, nanti ditampung di variabel array A, indeks yang ke-1. Nah, misalkan di sini angka ke i-nya 1, berarti angka ke-1 kita masukkan 3. Berarti nanti array A indeks yang ke-1 itu nilainya adalah 3. Ya. Kemudian kembali ke perulangan i yang kedua, berarti angka ke i kedua berarti. Kemudian read ln, user disuruh menginputkan nilai, nanti user menginputkan nilai ditampung di variabel array A indeks yang kedua. Makanya kalau angka kedua kita masukkan 6, maka nanti nilai variabel array A indeks yang kedua itu adalah nilainya 6. Gitu ya. Kemudian kembali ke i yang ketiga, karena kan perulangannya i dari 1 sampai 3, baru 2 kan, berarti. Kemudian i ketiga, angka ke i berarti angka ketiga, read ln, user menginputkan nilai, nanti nilai akan ditampung di variabel array A indeks yang ketiga. Kalau kita masukkan angka ketiga ini 2, maka variabel array A indeks yang ketiga itu nilainya adalah 2. Maka hasilnya kalau ini dicetak ya, for i dari 1 to 3 do, read ln angka ke 1, tampilkan A indeks yang ke 1, array A indeks yang ke 1 tadi nilainya 3. Kemudian naik ya 2, i angka yang kedua, maka cetak variabel array A indeks yang kedua nilainya berapa tadi? 6 ya. Kemudian naik lagi i yang ketiga, kemudian angka ketiga cetak variabel array A indeks yang ketiga berapa tadi nilainya? 2. Ini kalau kita buat dengan menggunakan array. Ini kalau 3, kalau nanti angka itu kita masukkan nilai itu 100 kali ya cukup A.2 array indeksnya adalah 1.100 of integer begitu. Nanti berarti perulangannya dari 1 sampai 100 ya. Angka ke 1, angka kedua, angka ketiga begitu seterusnya sampai dengan 100 kali. Sehingga tidak perlu mendeklarasikan variabelnya 100 kali. Cukup satu saja variabel itu dideklarasikan dengan tipe data array ya, dengan indeks yang sesuai dengan yang kita inginkan. Itu jadi berdasarkan penggalan program di atas dapat dilihat bahwa betapa merepotkan bila kita harus menampung data yang sama dengan jumlah yang sangat banyak. Bisa dibayangkan berapa variabel yang harus kita definisikan untuk menampung data tersebut. Jika data itu lebih dari 100, maka akan membutuhkan
variabel ya 100 kali. Maka alasan menggunakan array cukup mendefinisikan satu variabel maka bisa menampung data lebih dari 100. Itu array. Kalau kita lihat contohnya ya di kalau kita buka programnya ini ya. Ya. Nah, ini tadi yang metode konvensional tadi ya. Yang konvensional kan kalau kita ingin menginputkan tiga angka ke satu, angka dua, maka kita mendeklarasikan variabel A1, A2, A3 integer. Ini ya. Ini kalau 100 kali kan berarti kita harus mendefinisikan variabel itu 100 kali. Jadi hasilnya ya sama. Seperti ini misalkan angka ke-1 90, angka ke-2 89, 87 gitu kan ya. Nanti kalau dicetak angka ke-1 90, angka ke-2 89, angka ke-3 87 begitu. Ini kan cetaknya. Nanti angka 1 90, angka ke-2 89, angka ke-3 87. Cetak. Ini dia tidak kelihatan. Kalau pengen dikelihatan nih clear screen-nya dihilangkan ya biar nanti biar kelihatan nanti hasil di bawahnya ya. Kita lihat. Oke, sekali lagi 90, 89, 87 misalkan di bawahnya. Nah, ini di bawahnya kan ini mencetak di bawahnya ini. Jadi yang diinputkan yang di atas ini ya 90, 89, 97, kemudian yang di bawah ini cetaknya. Setelah diinputkan dicetak. Angka ke-1 90, angka ke-2 89, angka ke-3 87. Ini dengan menggunakan metode konvensional berarti membutuhkan variabelnya sebanyak angka yang akan diinputkan. Kemudian tadi yang dengan menggunakan contoh array tadi, nah cukup satu variabel A, dia array yang indeksnya 1 sampai 3, tipe datanya integer, maka kemudian untuk menginputkan pakai perulangan di sini ya. Untuk mencetaknya juga pakai perulangan. Kalau kita jalankan sama hasilnya seperti yang tadi kita contohkan dengan konvensional. Angka ke-1 90, angka ke-2 89, angka ke-3 87, cetak. Sama, hasilnya sama. Hasilnya sama ya dengan yang tadi dengan metode konvensional, hanya bedanya di sini kalau kita dengan array cukup satu variabel saja didefinisikan dengan deklarasikan dengan array. Ini kalau 100 kali ya cukup 1 titik 100 gitu. Nanti diisi perulangan sampai 100, nanti menginputkan nilai itu sebanyak 100 kali. Begitu. Kalau menggunakan konvensional yang tadi maka harus menyediakan variabelnya 100 kali, A1, A2, A3, A4 dan seterusnya sampai A100 kan cukup banyak. Gitu ya. Itu contoh. Kemudian yang selanjutnya array satu dimensi. Array satu dimensi ini tidak lain adalah kumpulan elemen-elemen yang identik ya, yang tersusun dalam satu baris. Elemen tersebut memiliki tipe data yang sama tetapi isi dari elemen tersebut boleh berbeda. Ini yang satu baris dengan beberapa kolom ya. Satu baris dengan beberapa kolom. Baris pertama, kolom dan seterusnya. Nah, ini secara logika pendefinisian dari array di atas merupakan sebulan kotak ya, di mana tiap kotak memiliki nilai indeks integer ya. Misalkan variabel A indeks yang ke-1, variabel A indeks yang kedua, variabel A indeks yang ketiga. Indeks itu urutan ya, variabel A urutan yang pertama, nilai variabel A indeks urutan yang kedua dan seterusnya sampai ke 10. Ini ini menunjukkan nama array-nya yang di dalam kurung yang di dalam kurung siku ini adalah nilai indeksnya, nilai urutannya. Ya. Misalkan contoh tipe ya, gaji sama dengan array dari 1 sampai 10 of long int. Logika sama dengan array boolean of integer. Maka bisa digunakan, berarti gaji ini adalah suatu tipe dengan tipe dengan array ya. Tipe array dengan nilai indeksnya 1 sampai 10. Maka var gaji pegawai titik 2 gaji, maka nanti nilainya gaji pegawai titik 2 gaji ini adalah array dari gaji ini. Array dari gaji 1 sampai 10 indeksnya. Contohnya nanti kita lihat di sini. Ini kalau konstanta ya, bisa dideklarasikan konstanta ya, cons awal 1 akhir 10. Kemudian var jumlah titik 2 array dari awal akhir.
Awalnya kan 1, akhirnya 100. Nah, berarti nanti nilai jumlah ini adalah suatu array dengan nilai indeks 1 sampai 100. Tipe datanya apa? Tipe datanya adalah integer. Contoh array 1 dimensi. Ini tadi contohnya ya, misalkan program array 1 dimensi uses crt var i, variabel i dan n integer, kemudian data. Ya, ini data ini adalah array data titik 2 array dalam kurung siku 1 sampai 100. Ya, berarti array data ini disediakan indeksnya itu adalah 1 sampai 100. Tipe datanya integer. Namun tidak harus nanti diinputkan 100 ya. Ya, terserah nanti user itu ingin menginputkan nilai itu berapa. Tapi disediakan tempat dari 1 sampai 100. Ya, ini RSCR ya. Read input banyaknya data, read ln disimpan di variabel n. Jadi nanti user disuruh berapa data yang akan disuruh diinputkan oleh user. Sebanyak berapa? Batasannya adalah 100. Batas maksimalnya 100. Ya, user diberi kesempatan untuk menginputkan berapa data. Misalkan 10, berarti nilai n-nya 10. Berarti nanti perulangannya dari 1 sampai 10. Kemudian input data ke 1. Ya, nanti disimpan di variabel array data indeks yang ke-1. Disimpan nilainya berapa diinputkan. Kemudian kembali ke i yang kedua, input data kedua, nanti user menginputkan nilai yang akan disimpan di variabel array data indeks yang kedua. Begitu seterusnya sampai n-nya 10, berarti sampai 10 kali. Kemudian dicetak, nanti hasilnya apa namanya ya sesuai dengan data yang diinputkan. Jadi kalau kita lihat seperti tadi ya, kita lihat ya ini ya, ini 100 kali. Ya, ini input data sebanyak misalkan 6 ya, 6 kali, berarti nanti kita menginputkan data sebanyak 6 kali. Data yang pertama misalkan 90, data yang kedua 78, data yang ketiga 87, data keempat 89, data kelima 90, data keenam 80. Nah, ini karena kita input data banyak berapa? 6. Berarti nanti ulangan adalah 6 kali. Input data sebanyak 6 kali. Setelah diinputkan berarti ini 90 ini adalah di array data. Ya, tadi kan di array data ya. Kita lihat kembali ke sini. Nah, ini kalau mau ditampilkan di sini nanti berarti dari 1 sampai 6. For i 1 sampai 6. Kemudian angka ke apa namanya data ke-1, data indeks yang ke-1. Indeks ke-1 berarti kan ini 90. Kemudian indeks yang kedua, yang kedua berarti data indeks yang kedua. Indeks yang kedua kan ini 78. Begitu selesai sampai data indeks yang ke-6. Indeks yang ke-6 berarti 86. Kalau kita lihat caranya seperti ini. Nah, ini sesuai yang kita inputkan misalnya 90, 78, 87, 89, 90, 86. Ini sesuai dengan nilai yang data yang kita inputkan dari data ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, dan ke-6. Ini adalah data indeks yang ke-1, data indeks yang kedua. Data dalam kurung siku ini adalah indeks yang ke-i. Ini kan mulai dari 1 sampai 6. Berarti indeks yang ke-1 dulu yang ini. Indeks yang kedua ini, indeks yang ketiga, indeks yang keempat, indeks kelima, indeks ke-6. Begitu contoh array 1 dimensi. Ya, pada program di atas kode data array 1 sampai 100, tipe datanya integer. Mohon maaf sebentar ya, ada tamu sebentar.
lanjut apa istirahat dulu? Sholat dulu ya. Halo. Belajar dulu ya. Lanjutkan sebentar dulu ya. Ini contoh array satu dimensi. Jangan. Array satu dimensi juga kita jumpai pada tipe data string. Selain integer, ini juga bisa untuk tipe data string. Contohnya misalkan ini const huruf ya. Ini berarti variabel array huruf ini dia adalah konstanta, tetapi dia dideklarasikan dengan array dengan indeknya 1 sampai 5, tipe datanya char dan sudah diberi nilai tetap konstanta ya, diberikan nilai tetap. Indeks yang pertama adalah A, indeks yang kedua karakter B, indeks yang ketiga karakter C, indeks yang keempat karakter D, dan indeks yang kelima adalah karakter E, gitu kan ya. Dan II tidak dua integer packing CLR SCR, kemudian for I 1 sampai 5 do, kemudian cetak huruf indeks yang ke I ya. Pada waktu mencetak huruf indeks yang ke 1 maka hasilnya adalah karakter A, huruf indeks yang kedua karakter B, huruf indeks yang ketiga karakter C, huruf indeks yang keempat karakter D, huruf indeks yang kelima karakter E. Hasilnya seperti ini, yang mencetak ini ABCD ini karena sudah ditetapkan nilai konstan huruf ini array dengan diberikan sebagai konstanta, diberikan nilai tetap yaitu A, B, C, D, E. Jadi indeks pertama A, indeks kedua B, ketiga C, keempat D, dan kelima E. Itu ya. Kemudian contoh untuk mencari rata-rata. Nah, misalkan nilai mahasiswa, nilai nama Joko nilainya 90, nama Andi nilainya 70, nama Ari nilainya 80, begitu seterusnya. Kemudian nanti semua nilai mahasiswa itu akan di rata-rata misalkan. Nah, ini menggunakan array satu dimensi seperti ini. Contohnya ya, nama, jadi dua variabel yang dijadikan sebagai array yaitu nama dan nilai. Nama titik dua array 1 sampai 100 of string ya. Nama kan tipe datanya string, kemudian nilai array dari 1 sampai 100 of tipe datanya integer. Nah, ini. Kemudian jumlah komponen nilainya berapa? Maksimalnya 100 karena di sini sudah ditetapkan indeksnya 1 sampai 100. N jumlah yang diinputkan berapa, kemudian for I 1 sampai N data ke 1 ya, nama disimpan di variabel array nama indeks yang ke 1, indeks yang ke I ya, kemudian masukkan nilai nanti disimpan di variabel nilai indeks yang ke I dan seterusnya. Kemudian nanti nilai yang dimasukkan itu di total, di jumlah ya, di jumlah total, variabel total nilainya sama dengan total plus nilai indeks yang ke I. Jadi semua nilai yang diinputkan itu dijumlah dulu, ditambahkan dulu, sehingga nanti disimpan di variabel total. Jadi untuk mencari rata-rata kan jumlah total ini dibagi dengan banyaknya data yang diinputkan kan. Berarti total dibagi N, nanti akan ketemu rata-rata. Sehingga programnya kira-kira jadinya seperti ini. Kalau yang karakter tadi ini ya, yang karakter tadi ini kalau kita jalankan kan hasilnya seperti ini, A, B, C, D, E gitu kan ya. Kalau coba kita lihat, kalau ini pengen ini tak matikan dulu for-nya. Nah, misalkan ini huruf indeks yang ketiga 4, apa nanti hasilnya? Mencetak, menampilkan variabel array indeks yang keempat. Apa indeks yang keempat di sini adalah D. Nanti hasilnya pasti akan keluar D. Nah, indeks yang keempat itu adalah D. Kita lihat ya, jalankan. Nah, ini D. Hasilnya adalah D. Karena variabel array indeks yang keempat tadi adalah D. Ini ya. Ini makanya kalau pakai I, karena ini pakai perulangan ya untuk mencetak semuanya, berarti 1 sampai 5, berarti indeks yang ke-1 ini, indeks yang kedua ini, indeks ketiga ini, indeks keempat ini, indeks kelima gitu. Kemudian yang rata-rata tadi ini ya, rata-rata kita coba jalankan, nanti hasilnya kira-kira seperti ini. Misalkan banyaknya data berapa? Banyaknya data 6. Data ke-1 nama Joko, nah 90.
Data yang kedua nama Andi, nilainya 89. Ini data yang ketiga, nilainya Luna, nilainya 90 misalkan. Data yang keempat namanya Andi, nilainya 78 misalkan. Data kelima namanya Susi, nilainya adalah 88 misalkan. Data keenam Jono misalkan, nilainya adalah 85 misalkan. Nah ini sudah tersimpan, nama Joko ini tersimpan di array nama indeks yang ke-1 ya. Jadi ya, tersimpan nama Joko ini tersimpan di variabel array nama indeks yang ke-1. 90 nilainya Joko ini 90, ini tersimpan di variabel array nilai indeks yang ke-1 ya. Kemudian data kedua Andi ini akan tersimpan di variabel nama array nama dengan indeks yang kedua. Nilainya Andi 89 itu akan tersimpan di variabel array nilai dengan indeks yang kedua. Begitu terusnya sampai dengan Jono. Jono ini adalah nama Jono ini tersimpan di variabel array nama indeks yang ke-6, dan nilainya Jono 85 ini akan tersimpan di variabel array nilai dengan indeks yang ke-6. Itu kalau nanti dicetak seperti ini ya hasilnya. Ya, 1 Joko 90, Andi 89 sampai Jono 85. Rata-ratanya adalah rata-rata dari semua nilai ini adalah 86,67. Itu program ini kalau di jalannya seperti ini. Ini kita masukkan 6. Terserah kan tadi batasannya sampai 100. Ini kita masukkan tadi 6 data ya. Kalau pengen 10 data tinggal masukkan jumlah komponen nilainya 10. Berarti nanti memasukkan nilai datanya itu sebanyak 10 kali. Begitu kira-kira. Oke, istirahat sebentar ya. Bisa dulu ya. Oke. Ya.
Assalamualaikum, kita lanjutkan ya. Halo. Waalaikumsalam, Pak. Ya. Jadi kita lanjutkan. Ini tadi array satu dimensi ya. Jadi array satu dimensi. Sekarang kita lanjutkan ke array dua dimensi. Array dua dimensi di dalam bahasa matematis biasanya sering dikenal dengan nama metrik. Ya, misalnya kalau kita dulu pernah belajar ya metrik ya. Array dua dimensi merupakan perluasan dari array satu dimensi. Jika pada array satu dimensi itu hanya terdiri dari satu baris dengan beberapa kolom, ya. Dari satu baris ya data ke satu, kolom ke satu, kolom kedua dan seterusnya. Jadi satu baris beberapa kolom, maka pada array dua dimensi ini terdiri dari beberapa baris dan beberapa kolom. Jadi array dua dimensi ini terdiri dari beberapa baris dan beberapa kolom. Nah, contohnya digambarkan seperti ini ya. Jadi ini baris, ini kolom. Jadi, baris indeks ke satu, kolom indeks kedua ke satu, kedua, ketiga dan seterusnya. Bentuk umumnya seperti ini, jadi tipe nama arraynya apa sama dengan array indeks array 1, indeks array 2 of tipe data. Contohnya misalkan tipe metrik ya. Metrik sama dengan array ini yang di sini 1 sampai 3 ini dimensi untuk indeks yang dimensi untuk array yang pertama. Ya. Kemudian koma 1 sampai 2 ini dimensi untuk array yang kedua. Of tipe datanya integer. Kemudian logika, misalkan ada logika array 1 sampai 5, ini dimensi pertama, kemudian nimbulan dimensi kedua tipe data integer. Contohnya metrik ya, contohnya metrik kalau kita membuat metrik ordo dengan apa namanya 3 kali 2 ya. Dengan metrik untuk 3 kali 2 maka definisinya seperti ini, metrik array dimensi pertama 1 sampai 3, dimensi yang keduanya 1 sampai 2. Contohnya ini untuk membuat array dua dimensi dengan membuat metrik dengan ordo 3 kali 2. Ya, tipe ordo ordo ini dia adalah array dengan dimensi pertama 1 sampai 3 indeksnya. Kemudian dimensi yang kedua indeksnya 1 sampai 2. Tipe datanya adalah B. Kemudian metrik titik 2 ordo. Ya, metrik sama dengan ordo. Ordo sendiri nanti adalah array dua dimensi dengan dimensi pertama indeksnya 1 sampai 3, dimensi yang kedua indeksnya 1 sampai 2. Ya, untuk array dua dimensi ini berarti dia adalah nanti akan perulangan bersarang. Perulangan yang di luar yang pertama ini adalah dimensi yang pertama dulu, yaitu sampai 1 sampai 3-nya. Berarti for ya B ini program utamanya ya di sini ya. Begin ya STR for B.2 sama dengan 1 to 3 do. Ini dimensi yang pertamanya karena dia adalah dari 1 sampai 3 indeksnya. Maka for B.2 sama dengan 1 sampai 3 do. Begin ya for yang di dalamnya ini adalah dimensi yang kedua. Dimensi yang di sini. Dimensi yang kedua di sini 1 sampai 2. Maka for K.2 sama dengan 1 to 2 do. Ya, kemudian begin with isi baris B, baris ini adalah B, dimensi pertama ini menyatakan baris, dimensi yang kedua ini menyatakan kolom. Jadi for yang di luar ini menyatakan baris, for yang di dalam ini menyatakan kolom. Ya, jadi metrik itu kan baris dan kolom. Ya, isikan baris ke B, kolom ke K. Nanti disimpan readln di variabelnya namanya metrik, ya, variabel arraynya ini metrik, kurung siku ya, indeksnya adalah dimensi pertamanya B karena barisnya ini adalah yang dimensi pertama ini adalah BB, kemudian koma kolomnya ini yang ini dimensi yang perulangan di dalamnya ya, ini sebagai dimensi keduanya yaitu sebagai kolom di sini. Jadi metrik dalam kurung siku B, K. B-nya ini dimensi pertama yang menyatakan baris, K-nya ini dimensi yang kedua yang menyatakan kolom. Ya, jadi nanti kalau kita masukkan isikan baris ke 1, kolom ke 1, nanti berarti kita masukkan 90, berarti 90 itu tersimpan di variabel array metrik di kolom indeks yang ke dimensi pertama 1, dimensi keduanya
kan juga 1. Ya. Kemudian isikan baris dan kolom. Ini yang kedua ya, barisnya ke-1, kolom kedua. Ya, baris ke-1, B-nya 1, K-nya kedua. Misalkan diisikan 50, maka 50 itu akan tersimpan di variabel metrik dengan dimensi pertamanya adalah 1, B-nya 1, kolomnya K-nya adalah 2. Berarti metrik 1,2 gitu. Itu kira-kira nanti kalau kita coba, sebentar kita coba yang kita cari yang array 2 dimensi ya. Nah, ini kalau kita coba keteran kan, ini yang dimensi pertamanya yang for B titik 1,3, ini yang dimensi pertama ini, kemudian yang koma yang dimensi keduanya itu 1 sampai 2 yang menyatakan kolom di sini ya. For K sama dengan titik 1 sampai 2. Kalau kitaran kita jalankan seperti ini hasilnya. Isi baris 1 kolom ke-1 90. Isi baris ke-1 kolom kedua, karena kan metrik ordo 3 kali 2, 3 baris kolomnya 2 ya, 78. Sekarang kolom baris kedua kolom ke-1 89, baris kedua kolom kedua 90 misalkan, baris ketiga kolom ke-1 67, baris ketiga kolom kedua 77 misalkan. Sehingga ketemu ini metrik ordo 3 kali 2, 3 baris kolomnya 2 seperti ini, sesuai dengan yang diinputkan tadi. Ini kolom ke-1 baris ke-1 kolom ke-1 90, kolom ke-1 baris ke-1 kolom ke-2 78, baris kedua kolom ke-1 89 ini, kemudian baris kedua kolom kedua di sini 90, kemudian baris ketiga kolom ke-1 ini adalah 67, kemudian baris ketiga kolom kedua ini adalah 77. Ya, ini hasilnya seperti ini untuk contoh dari array 2 dimensi. Itu mungkin sampai di sini ada yang mau ditanyakan. Empat ya pertanyaannya. Array 3 dimensi intinya sama ya. Array 3 dimensi dapat dikatakan sebagai sebuah bangun ruang ya. Array 3 dimensi digambarkan sebagai berikut. Jadi array 3 dimensi. Nah, kalau array 3 dimensi berarti dimensinya 3 nanti ya. Metrik array ya, ini dimensi pertama 1 sampai 3, koma dimensi yang kedua 1 sampai 2, koma dimensi yang ketiga 1 sampai 3. Nah, kemudian nanti perulangannya berarti ada 3. For yang pertama untuk 1 sampai 3 for misalkan D 1 to 3, kemudian yang kedua dimensi kedua ada for lagi yang 1 sampai 2, kemudian di dalamnya ada for lagi, berarti for-nya ada 3 nanti kalau array 3 dimensi gitu. Jadi sesuai dengan dimensinya, kalau 3 ya berarti nanti for-nya itu akan ada 3 di dalamnya. Itu kira-kira untuk hari ini. Nanti untuk latihan-latihan yang tadi bisa dikerjakan, dicoba ya. Tugasnya Anda mencoba latihan yang tadi ya, 1 sampai 7 nanti bisa dilihat di e-learning ya. Latihannya. Nanti silakan sudah ada modul latihannya, silakan nanti dicoba sendiri menggunakan aplikasi Turk Pascal-nya, silakan dicoba. Untuk yang tadi mulai dari konvensional ya, cara pemrograman konvensional, jadi dari kalau kita menginputkan nilai 1 sampai 3 butuhkan variabel 3 ya, A1, A2, A3 tadi, kemudian kalau dicoba dengan menggunakan array, diubah menggunakan array yang seperti apa, kemudian contoh array 1 dimensi dan contoh array 2 dimensi. Nanti silakan dicoba untuk latihan, bisa dilihat atau bisa diakses di e-learning. Setelah ini saya upload. Ada pertanyaan dulu, silahkan.
Baik, silahkan dikembali ke link materi dan latihannya sudah saya upload. Silahkan di download materinya dan latihannya silahkan dikerjakan ya. Sudah saya upload di link untuk materi dan latihannya. Nanti latihannya silahkan dicoba untuk sesuatu sudah ada latihan satu ada coding program untuk metode konvensional nanti silahkan dicoba. Kemudian latihan 2 itu contoh kalau dirubah menggunakan array ya. Kemudian latihan 3 itu program contoh array satu dimensi tadi ya. Kemudian contoh 4 juga array dengan menggunakan konstanta dan seterusnya sampai dengan latihan ke-7 array 2 dimensi. Sampai latihan 7 itu nanti array 2 dimensi contohnya. Itu kira-kira ada yang mau disampaikan, ditanyakan? Kalau tidak ada, mungkin cukupkan sekian. Nanti silahkan sisa waktu untuk bisa untuk latihan ya, mengerjakan mencoba ya. Latihan yang tadi silahkan dicoba dengan menggunakan survei. Kalau yang belum punya nanti bisa di-download di e-learning ya. Dulu pernah saya share di pertemuan beberapa, saya lupa itu pernah aplikasi itu pernah iya awal ya. Ya, pertemuan kedua kalau tidak salah di pemrograman dan bahasa di pertemuan kedua. Silahkan nanti yang belum download ya, karena ada yang baru bisa di-download softwarenya di pertemuan kedua. Di situ ada software Pascalnya, silahkan di-download kemudian bisa diinstal di laptop masing-masing. Itu deh. Itu cukup, tidak ada pertanyaan? Ya, baik. Oke, kalau cukup silahkan kembali ke learning. Jangan lupa presensi. Kemudian nanti silahkan download materi dan download ke latihannya. Baik, terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.